Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita ketemu di mata kuliah manajemen strategi. Kita masuk ke agenda pertemuan yang ketujuh. Oke, kita akan membahas mengenai implementasi strategi. Langsung aja kita akan masuk ke pengertian apa yang dimaksud dengan implementasi strategi. Implementasi strategi itu adalah proses di mana manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, ataupun anggaran. Dan pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Nah, ini ada beberapa tabel kemungkinan formulasi dan implementasi dari strategi. Ada 4 kondisi yang memungkinkan terjadi terkait dengan formula dan juga implementasi strategi. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, bisa fokus ke bagian gambar. Di dalam gambar ini di bagian atas ada formulasi strategi dan di bagian bawah kiri itu ada implementasi strategi. Nah, kalau perusahaan sudah membuat formula dengan baik, kemudian bisa mengimplementasikannya dengan baik, maka perusahaan itu akan mengalami satu kondisi yang disebut dengan sukses, dan itu adalah kondisi yang sangat diinginkan oleh banyak perusahaan, oleh sebuah perusahaan bahkan ya. Nah, kemudian ada lagi kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu formulasinya secara rencana formulanya itu buruk, tidak terlalu baik, tetapi pada saat eksekusi mereka itu menjalankan dengan baik, maka hasilnya menjadi roulette. Kondisi yang disebut dengan roulette. Jadi roulette itu adalah kalau rencananya buruk atau formulanya buruk, tetapi pada saat eksekusi baik, maka hasilnya akan roulette atau baik. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kondisi trouble. Trouble ini kacau. Kapan terjadi kekacauan ini? Kalau kita sudah merencanakan dengan baik, memformulasinya itu dengan baik, strateginya sudah kita formulasikan dengan baik, tetapi pada saat eksekusi buruk, maka tetap saja akan kejadian sebuah kejadian yang disebut dengan kacau atau trouble. Kita akan menghadapi kesulitan gitu ya. Semoga kita tidak sampai dapat situasi ini ya. Jadi sebisa mungkin memang sesuai dengan keinginan kita, formulasikan secara matang, rencanakan secara baik apa yang menjadi program-program kerja atau strategi-strategi yang akan kita terapkan. Kemudian kita juga harus kawal dengan eksekusi yang baik gitu ya. Eh, Jangan sampai secara kertas kita sudah tulis baik, formulasikan dan kita rencanakan dengan baik, tetapi pada saat mengimplementasikannya atau pada saat penerapannya kita manajemen kurang didukung dengan SDM yang baik, maka nanti akan kejadian trouble gitu. Nah, kemudian yang keempat kondisinya ini yang terburuk dari semua pilihan kondisi atau berbagai kemungkinan yang ada, itu sudah mah formulasi strateginya buruk alias rencananya buruk, ditambah lagi dengan implementasinya juga buruk gitu ya. Ini tentu saja akan menghasilkan sebuah failure atau kegagalan. Jangan sampai perusahaan kita atau jangan kan sebuah perusahaannya proyek atau bahkan kegiatan kita saja itu dalam kondisi failure. Maka yang harus kita lakukan adalah formulasikan dulu dengan baik, rencanakan dulu dengan baik, kemudian di follow up dengan implementasi yang baik. Oke, deal ya. Kalau nanti ada pertanyaan, kakak silakan jangan ragu untuk telepon saya, WA saya, ataupun kirim email. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan diskusi. Oke, ini tadi ya penjelasannya kapan itu sukses, roulette, kemudian trouble, dan failure. Kalau yang ini kita akan lihat proses dari implementasi strategi. Ada yang disebut dengan analisa perubahan, analisa struktur organisasi, analisa budaya perusahaan,
perusahaan dan juga analisa kepemimpinan. Nantinya itu akan membuat satu implementasi dan nanti setelah diimplementasikan tetap saja harus ada juga strategi yang disebut dengan evaluasi. Itu adalah bagian dari proses mengimplementasikannya. Mengimplementasi itu tidak hanya cukup melaksanakan, tetapi sampai dengan evaluasi lanjutan untuk menganalisa. Oke, yang pertama adalah menganalisis perubahan. Ini adalah tahap yang pertama dalam proses implementasi strategi. Tujuannya untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan harus berubah agar bisa berhasil mengimplementasikan strateginya. Ada 5 perubahan pola ya, ada 5 pola perubahan dalam menganalisa suatu perubahan. Ada yang disebut dengan continuation, continue ya, ini adalah continue adalah lanjutkan continuation. Kemudian yang kedua adalah routine change atau perubahan rutin. Yang ketiga adalah limited change atau perubahan limited, terbatas ya, skupnya itu spesifik. Kemudian radical change itu biasanya ekstrim, perubahan besar dan besar-besaran bahkan ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan organization redirection. Kapan disebut dengan continuation? Continuation itu kalau tidak perlu adanya pengulangan strategi yang sama dengan strategi yang sudah dijalankan. Jadi lanjutkan. Kita kan pada saat membuat suatu perencanaan kan ada strategi A, B, C, D. Kalau A sudah berjalan, continuation itu A sudah berjalan baik, maka continuation itu tinggal melanjutkan saja, continue, gitu ya. Diteruskan aja. Gak perlu mengulang strategi yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan rutin. Perubahan rutin itu kalau ada perusahaan yang menginginkan ada perubahan rutin, ada perubahan-perubahan yang rutin. Contoh yang lebih spesifik itu dalam hal memikat pelanggan. Biar ada perubahannya itu apa? Ganti kemasan, kemudian ganti taktik harga dan lain-lain. Ini adalah routine change ya, perubahan rutin. Kemudian ada yang disebut dengan perubahan limited atau limited change, terbatas berarti. Ini perubahannya biasanya terjadi kalau memang ada lebih spesifik, ada penawaran produk baru, ada pelanggan baru, atau justru penawaran produk baru kepada pelanggan baru gitu. Nah, ini berarti memang kita perlu perubahan yang limited gitu. Khusus aja nih untuk produk barunya doang ini yang ada mungkin harganya yang kita ganti atau mungkin cara cara pendekatannya perlu kita ganti dan lain-lain. Itu adalah perubahan yang limited. Jadi terbatas ya, tidak untuk semua produk yang ada tetapi hanya produk terbatas gitu. Kemudian perubahan radikal. Nah, kalau yang ini tadi Ibu sudah menjelaskan ya, kalau radikal itu berarti ekstrim, perubahan besar-besaran. Tapi ini biasanya itu kalau kejadiannya itu ada merger atau akuisisi, jadi 2 perusahaan dijadiin satu. Nah, kalau yang radikal ini, meskipun 2 perusahaan dijadikan satu, ini masih industrinya yang sama gitu. Jadi contoh toko obat A, apotek A dan apotek B gitu. Kemudian terjadi merger menjadi satu. Nah, ini kan masih industri yang sama, sama-sama farmasi ya, sama-sama kesehatan gitu. Maka ini disebut dengan perubahan radikal. Meskipun besar-besaran, tetapi ini masih satu industri yang sama gitu. Tetapi kalau yang disebut dengan organization redirection itu hampir sama dengan radikal ya, terjadi kalau memang sedang ada merger atau akuisisi, tetapi perusahaan A dan perusahaan B itu ketika disatukan berbeda industrinya. Contoh satunya apotek, yang satunya adalah perusahaan properti.
digabung jadi satu, jadi merger, dan juga dijadikan sebuah akuisisi, tetapi ini berbeda industri. Maka perubahannya itu nanti akan kompleks sekali dan juga perubahannya itu sampai ke misi perusahaan. Tadinya kan misi perusahaannya mungkin perusahaan apotek ya, kesehatan gitu loh, farmasi. Tetapi pada saat adanya bergabung dengan properti, maka tentu saja misinya menjadi berbeda. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Kalau nanti ada pertanyaan, jangan ragu untuk drop Ibu WA. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, kita akhiri dulu. Akan bersambung di part yang kedua. Sampai ketemu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.